sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kekuatan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Padamu ya Bapa, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Haleluya.
Penuhi kami panggil namanya, muliakan nama curah, tinggikan namanya Yesus. Tiada yang menghabisi. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Segala ucap syukur kami ya Bapa, segala hormat hanya karena bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Tinggikan dirimu mengatasi lagi, amin, kebesaran-Mu Tuhan, yes Lord, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi lagi, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi lagi, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi lagi, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, amin, mengatasi lagi,
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, Hanya nama-Mu Tuhan mengatasi yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan kebesaran yang layak dibesarkan Tuhan. Di malam ini Bapa, mengatasi kami ingin terus Tuhan meninggikan hanya nama-Mu Yesus. Kami tinggikan selama-lamanya Tuhan. mengatasi Karena kalau kami Tuhan yang besar, mulia, kemuliaan-Mu Tuhan amin. mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, haleluya, kami sembah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, puaskanlah kebaikan-Mu, puaskanlah kemurahan-Mu. Engkau layak Tuhan. Layak dipuji.
Kau lihat Bapa, ini kami Tuhan, para penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan bukan karena berkat, kami menyembah-Mu Tuhan bukan karena apa yang telah Kau berikan. Kami menyembah-Mu Tuhan karena kami ingin meninggikan nama-Mu ya Bapa. Karena kami ingin memuliakan nama-Mu Yesus. Karena kami ingin selalu dekat kepadamu ya Bapa. Malam ini Tuhan, Kau sejauh doaku, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami Bapa. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm dying for more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, go in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm dying for more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm dying for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I cry. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill
of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, kami berseru kepadamu ya Bapa. Terima kasih, kami mau nikmati hadirat-Mu yang begitu indah Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak habis-habisnya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih hanya kepadamu ya Bapa. Tidak habis-habisnya Tuhan, Kau memberikan kami Tuhan anugerah yang begitu besar Tuhan. Tidak habis-habisnya Tuhan, kami menikmati kemurahan-Mu ya Bapa. Tidak habis-habisnya Tuhan, kami menikmati kasih karunia-Mu yang begitu indah Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu indah Tuhan, mengasihi hidup kami. Kami butuh lama-lama Tuhan yang kepadamu. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa atas segala dosa kami. Kami minta layakan daripadamu ya Bapa. Ubah kami, bentuk kami ya Bapa seperti yang Kau mau. Memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu yang di rumah sekalian, waktu tugas WL lagu temanya Yesus jauh doa, ada lagunya ternyata gitu kan. Dan memang benar Bapak Ibu sekalian, Yesus memang sejauh doa. Sedikit kesaksian, saya bekerja sebagai sales CCTV di kantor. Ada target yang gede. 3 tahun saya jalanin kerja cuma makan gaji aja. 2 tahun. 3 tahun ketiga saya mulai mengajukan yang namanya sistem komisi. Tapi ternyata kantor mengasih suatu target yang mustahil. Gitu ya kan. Meskipun jumlahnya lumayan, bagi saya lumayan gitu kan. Tapi saya ingat gitu kan, saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya Tuhan yang kaya. Kita punya Tuhan yang sangat kaya. Dan Dia bisa memberikan kita apa aja di saat kita berdoa kepadanya. Tuhan melihat hati kita. Tuhan, saya minta ini, Tuhan lihat buat apa. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Target yang sangat gede dari kantor gitu kan. Kalau ada teman saya bilang, targetnya segitu gitu kan, gede sekali gitu kan. Makanya puji Tuhan teman-teman, ketika saya berdoa sama Tuhan, saya berdoa dengan rendah hati. Boleh gak Tuhan, sekali aja Tuhan. Bulan kemarin gitu kan, lagi ada kebutuhan Tuhan. Saya orangnya nggak mau nyusahin orang gitu kan. Boleh gak Tuhan, bulan kemarin Tuhan, kalau target saya bisa tembus Tuhan, lumayan ya Tuhan. Ada kebutuhan yang saya harus penuhi. Secara angka mustahil, karena udah
tanggal 20-an lah, masih sekitar 60% atau 70% gitu kan. Ya udahlah, saya pikir saya pasrah, saya berserah sama Tuhan gitu kan. Ya kalau Tuhan mau kasih ya puji Tuhan, Tuhan nggak kasih ya puji Tuhan juga, gitu ya kan. Ya udah, setelah lewat bulan saya juga nggak ngecek lagi, saya juga nggak nggak tanya-tanya lagi gitu kan. Kebutuhan ya yang saya perlukan udah saya bayarkan dulu dengan uang gaji saya gitu kan. Jadi kasarnya keuangan saya berkurang. Sehari-hari seperti apa ya saya nggak tahu. Saya coba nggak berpikir ya kalau memang Tuhan kasih ya puji Tuhan. Dan pada akhirnya setiap tanggal 10 ada perhitungan, tiba-tiba ada WA. Dan saya kaget gitu kan. Angka yang saya harus capai adalah 5M. Tapi Tuhan berikan 5,6. Jadi lebih dari yang pernah butuhkan. Kalau lihat kebaikan Tuhan, sungguh aneh. Bukan aneh sih, kagum. Kok bisa gitu kan. Terus pas tugas, Yesus hanya sejauh doa. Benar Bapak Ibu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia pasti memberikan apa yang kita butuhkan sesuai kehendak Dia. Yuk, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, sama-sama kita buka hati kepada Tuhan. Kita naikkan lagu ini dengan iman, kita percaya kalau Dia Bapa kita sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Sama-sama kita katakan, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Seru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Bapak kami baik. Kami percaya Tuhan bahwa Kau hanya sejauh doa Bapak. Dan kami siap Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Melapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan.
Berikan urapi-Mu ya Bapa, biarkan firman ditabur Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk firman-Mu Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan juga dalam satu nama ajaib Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami kekal selama-lamanya. Mari semua siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Silakan. Ya, terima kasih buat tim PPW. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya semuanya mengalami kuasa Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Kita bersahati, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh kami rasakan Tuhan dalam pujian penyembahan. Terima kasih Roh Kudus Kau hadir kepada setiap hati kami. Hari ini kami mau mengenal pribadi-Mu lagi ya Bapa melalui firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan Kau urapi Tuhan. Biarlah perkataan-Mu Tuhan Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Bapa, dengan perkataan yang sederhana tapi penuh dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan pemahaman surgawi menjadi milik kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya mau ucapkan dulu terima kasih buat Pak Roy dan juga Ciola sebagai Gembala Kul BBM yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu ya. Saya percaya sebagaimana firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu pedang bermata dua, kena ke saya dan juga kena ke saudara-saudara yang lainnya. Baiklah, puji Tuhan pada malam hari ini temanya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana pujian tadi mengatakan, Dia hanya sejauh doa. Siapa saudaraku? Yesus hanya sejauh doa. Kita percaya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kalau ditanya satu-satu pada malam hari ini mungkin sampai jam 9 nanti nggak cukup ya Bapak Ibu ya. Bagaimana pengalaman berdoa maupun juga pengalaman doa-doanya dijawab dengan Tuhan itu pasti semua memiliki versinya masing-masing. Amin. Ya, apalagi nanti kalau random pun ya saya tanya bagaimana pengalaman doanya dengan Tuhan, itu pasti akan memberkati banyak orang ya Bapak Ibu ya. Baiklah, kita buka di Yeremia 33 ayat 3 Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan ini sangat sering sekali kita dengar dan hampir setiap minggu kita dengar. Ya, kita baca sama-sama di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita kasih reaction dulu buat firman Tuhan yang dahsyat ini dengan love. Kita sangat mencintai firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, dikatakan firman Tuhan ini berserulah kepadaku. Ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu, doa itu merupakan adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Ya. Kalau berkomunikasi itu berarti ada feedback ya, bukan hanya satu arah ya. Kok berkomunikasi itu diharapkan lawan bicara kita juga akan menjawab doa kita ya, ataupun menjawab pembicaraan kita. Tapi kembali di sini Tuhan mengingatkan kepada kita ya Bapak Ibu. Berserulah kepada Tuhan. Kepadaku kata firman Tuhan ya. Kita diajari di sini bagaimana memiliki suatu ketergantungan penuh sama Tuhan, bahwasanya doa itulah yang menjadi nafas kita. Komunikasi dengan Tuhan itulah yang menjadi nafas kita. Ya, berseru di sini saya yakin bukan dengan namanya saja berseru ya Bapak Ibu, pasti suaranya lantang, suaranya jelas ya.
pasti melakukan suatu berbicara atau mengeluarkan suara, Bapak Ibu. Tidak ada yang dikatakan berseru itu dalam keadaan diam. Berarti ada action, Tuhan mau minta sama kita, Bapak Ibu ya. Dikatakan Yesus hanyalah sejauh doa. Berarti doa tadi kita mengerti bahwasanya doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Berarti sebenarnya kalau kita renungkan ya Bapak Ibu, bertemu Tuhan itu tidak susah. Amin. Yang percaya bahwasanya bertemu Tuhan itu tidak susah, katakan amin dalam tempatnya masing-masing atau tulis di kolom chat amin ya Bapak Ibu ya. Yang membuat kadang susah adalah ada hal-hal yang membuat kita itu tidak berani datang sama Tuhan ya. Yesus hanya sejauh doa. Doa tadi katakan komunikasi dengan Tuhan. Berarti kalau kita mau datang sama Tuhan, kita cukup berdoa. Komunikasi sama Tuhan. Nggak usah, puji Tuhan ya Bapak Ibu ya, kita komunikasi sama Tuhan tuh nggak sesusah dengan komunikasi ke yang agama lain ya. Kalau agama lain tuh mungkin ada perantaraannya, harus bakar dupa dulu ya Bapak Ibu ya, atau juga harus korban apa Bapak Ibu, sembelihan sapi lah atau apalah ya. Tapi kita langsung connect sama Tuhan. Kita nggak lagi harus melalui perantara imam-imam untuk komunikasi sama Tuhan. Itulah Tuhan itu sangat-sangat dahsyat, dan saya percaya kita semua pribadi pun sangat bangga memiliki Yesus. Bahwasanya dia bukan Tuhan yang rumit untuk ditemui. Ya. Bahwasanya Tuhan itu bukan pribadi yang sibuk sehingga tidak bisa ditemui. Ya. Detik ini saja dalam hati saudara, Bapak Ibu untuk God, atau ada sesuatu yang mengganjal dalam hati, ada sesuatu yang menjadi beban dalam hati, ataupun ada satu pertanyaan dalam hati, kenapa ya hidupku seperti ini terus ya, kapan ya mengalami perubahan. Detik ini juga kalau iman dengan percaya Bapak Ibu bisa langsung connect sama Tuhan ya, pasti Tuhan akan dengar ya. Tuhan mendengar setiap seruan kita ya. Dikatakan ini kita pegang janji Tuhan. Aku akan, bukan aku nanti. Bukan tulisannya nanti Bapak Ibu, tapi dikatakan aku akan menjawab engkau. Ya. Aku akan menjawab engkau. Imani hari ini Bapak Ibu apa yang menjadi beban doa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam setiap pribadi untuk kiranya dijawab oleh Tuhan. Ya. Dia akan menjawab masalah finansial, ya. Seperti Bro Yo tadi ngomong ya, ada target yang ingin dicapai, Tuhan, boleh nggak? Ya, boleh nggak dengan rendah hati Bro Yo meminta, boleh nggak? Ya, akhirnya apa? Tuhan ACC lebih dari yang dipikirkan. Ya, saya percaya apapun pada malam hari ini, setiap pergumulan, permasalahan, asal diminta dengan benar kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Amin. Yang sakit apapun, sakit apa, ya. Kita punya Tuhan dokter segala dokter ya, ahli medis segala medis ya. Mungkin hari ini diingatkan kepada kita ya Bapak Ibu, mungkin ada keluarga kita atau saudara kita, bahkan pribadi kita sendiri pun mengalami penyakit mungkin ya. Kenapa ya Tuhan aku lambat sembuh atau apa, ataupun banyak pikiran atau apa, atau aku lelah. Hari ini saya percaya ketika berseru kepada Tuhan, apapun masalahnya, dan selesai. Amin. Enak banget dong yang ada prosesnya. Amin. Kadang kerap kali juga doa kita yang kita minta itu Tuhan seleksi lagi. Ini mendatangkan kebaikan nggak buat kita? Ini mendatangkan berkat nggak buat kita? Kalau doa dijawab hanya untuk
menjadikan kita jauh dari Tuhan, saya percaya itu tidak akan pernah di-ACC oleh Tuhan. Ya, aku akan menjawab engkau. Dan dikatakan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Ya, kalau kita lihat ya, kita renungkan apa di cerita di Alkitab ya, banyak sekali cerita tentang bagaimana hamba-hamba Tuhan yang memiliki hubungan doa dengan Tuhan. Ya, mungkin next Bro Ervin. Ya, di antaranya adalah Bapak Abraham. Ya, kita tahu semua cerita Bapak Abraham bagaimana imannya kepada Tuhan, bagaimana komunikasinya kepada Tuhan, bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Kita tahu semua. Saya percaya di sini tahu, Bapak Ibu ya. Mulai dari dia menerima janji Allah, ya, itu pun melalui komunikasi dengan Allah, ya enggak? Ketika disampaikan kamu akan menjadi bapa segala bangsa, ya, itu ada koneksi, ada hubungan dengan Tuhan, ya. Ketika Abraham juga diuji, bagaimana Tuhan mengatakan korbankan anakmu di gunung ini, misalnya, ya, dikatakan. Itu juga ada komunikasi. Bagaimana ketika kita berdoa bukan berarti langsung itu juga yang dijawab Tuhan, ya. Tuhan janji nih, ya, memberkati Abraham jadi bapa segala bangsa. Tapi ada satu titik dia harus mengorbankan anaknya, ya. Hubungan doa nggak itu? Ya karena dia dekat sama Tuhan juga, ya. Dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dengan berdoa, dengan beribadah kepada Tuhan, ya. Dia tidak susah untuk mencari Tuhan karena apa? Hatinya benar-benar mengandalkan Tuhan. Hatinya benar-benar perlu Tuhan, ya. Dia nggak susah menghubungi ataupun berkonek dengan Tuhan, ya. Tapi ketika berkonek dengan Tuhan ataupun memiliki komunikasi dengan Tuhan, apakah masalah selesai semua? No, tidak juga, ya. Tapi bagaimana tetap dilaksanakan, tetap mengikut Tuhan, ya. Kemudian ada si Yunus, ada Daud dan ada Paulus, ya. Bagaimana mereka juga berdoa. Yunus berdoa di dalam perut ikan, situasinya nggak mengenakan, tapi dia tetap terus koneksi sama Tuhan. Amin. Ya, tidak mengenakan ada di dalam perut ikan, saya yakin ya Bapak Ibu ya. Kita saja pun mungkin di dalam sebuah ruangan yang gelap ya, atau kita mungkin sudah setting ruangan kamar kita nih senyaman mungkin, seenak mungkin lah ya. Tiba-tiba mati lampu atau mati listrik, gelap semua. Pasti tidak nyaman. Apalagi di dalam perut ikan ya. Di dalam perut ikan, bau amis lah, apalah yang banyaklah diinikan ya. Tidak nyaman, tapi dia tetap berdoa sama Tuhan meskipun ya pada saat itu mungkin dia salah langkah, tapi dia tidak melupakan Tuhan, dia tetap mengingat Tuhan. Ya. Dia tetap cari Tuhan, bagaimana solusinya walaupun dia salah langkah awalnya, ya. Dalam situasi yang mendesak, situasi apapun dia cari Tuhan, bagaimana solusinya dari permasalahannya. Ya. Hari-hari ini mungkin kita diperhadapkan dengan masalah yang tidak masuk akal dalam pikiran kita. Mungkin kita mengalami kesusahan finansial, mungkin karena ada sakit penyakit, ataupun mungkin ada yang memfitnah kita, ataupun banyaklah masalah ya Bapak Ibu. Tapi kembali memiliki hubungan doa dengan Tuhan. Amin. Karena doa itulah kekuatan orang yang mengasihi Kristus. Saya percaya itu. Ya, doa adalah kekuatan kita. Jangan menganggap sepele doa, Bapak Ibu. Karena doa tadi dikatakan kita komunikasi sama Tuhan. Raja di atas segala raja, memiliki alam semesta ini. Ya. Pergumulan apapun tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Semuanya bisa.
Asalkan apa? Kita sabar menunggu jawaban doa Tuhan. Amen. Jangan seperti memaksa Tuhan menuruti maunya kita, tapi kita yang harus ikut alur atau aturannya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, terus ada Daud lagi. Daud ini bahkan dikatakan dia 7 kali dalam sehari ya. Coba bayangkan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan 7 kali sehari. Bagaimana dia, kalau saya merenungkan ya Daud ini memang benar-benar deh hubungannya erat banget sama Tuhan. Gimana ya? Pokoknya dekat lah. Saya percaya nanti kalau di sorga saya tanya deh sama Daud kalau ketemu sama Daud gitu ya. Saya tanya gimana sih pengalamannya atau apa gitu ya. Ini imajinasi saya ya. Saya kalau dengar cerita-cerita seperti ini rasa ada seperti imajinasi dalam pikiran saya. Wah, Bapak Abraham nanti deh kalau ketemu di sorga, saya tanya Bapak Abraham itu gimana perasaannya waktu mengorbankan anaknya, gitu kan? Atau siapa lagi? Mungkin Bapak Ibu punya tokoh-tokoh di Alkitab itu yang menjadi inspirasi Bapak Ibu semua ya, atau mungkin si Rut. Nah, saya suka nih tokoh si Rut sama si satu lagi Ratu Esther ya, Esther itu menurut saya cerita Alkitab yang tokoh wanitanya keren menurut saya ya, menurut saya. Jadi kalau sudah cerita tokoh-tokoh Alkitab nih saya wah nanti deh saya pasti akan tanya nih kalau ketemu mereka-mereka nih. Bagaimana kisah hidup mereka memberkati sekali saya pribadi dan saya percaya banyak orang yang itu ya. Oke, lanjut Bro Elvin, minta tolong. Ya, saya ketika tema ini disampaikan Bapak Ibu ya, saya merenung sama Tuhan. Bagaimana Tuhan tuh memang nggak jauh, dia dekat. Nggak jauh. Sekarang kita coba deh, di tempat Bapak Ibu nge-zoom tuh siapa? Ada siapa saja? Ya, mungkin ada suami, istri, anak, ya. Tapi boleh Bapak Ibu renungkan, mereka pun belum tentu mengerti Bapak Ibu Saudara dengan baik. Ya. Saya merenung dalam ketika menerima tema ini, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Saya bilang, detik ini saya berdoa, dia ada di sini Bapak Ibu. Saya percaya. I believe that. Saya percaya ketika detik ini saya berdoa, saya membangun komunikasi dengan Tuhan, dia ada di samping saya. Ya, itu yang perlu kita pahami hari-hari ini, bahwasanya dia nggak jauh. Bapak kita dekat. Hari-hari ini mungkin ada yang merasa takut dekat sama Tuhan karena berbuat dosa. Oke, stop doing hal yang negatif. Ya. Karena memang ketika kita dalam posisi berdosa, Tuhan seperti jauh pada kita. Walaupun sebenarnya dia ada. Ya. Saya belajar di sini bagaimana memiliki doa yang efektif ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ambil dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 ya. Di situ ceritanya tentang doa syafaat Abraham untuk Sodom ya. Bagaimana ceritanya si Abraham ini waktu melihat kota Sodom dan Gomora itu sangat-sangat dosanya luar biasa lah ya. Sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Tapi di kala itu pun si Abraham masih mau berdoa. Kiranya jangan dimusnahkan. Sampai pada akhirnya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ceritanya ya,
ibaratnya membuat deal-dealan lah sama Tuhan. Gimana Tuhan kalau ada yang benar sekian orang, apakah kau akan memusnahkan ini dan lain sebagainya? Tuhan katakan kalau ada berapa orang, 5 atau berapa, awalnya 10 ya, sekian orang yang percaya, aku tidak akan memusnahkannya. Ya, doa yang efektif, saya belajar dari kisah ini, saya merangkumkan ya Bapak Ibu, saya ambil berkat ya, bahwasanya dikatakan doa yang efektif itu dipanjatkan dari kedekatan. Mungkin Bapak Ibu ada di rumahnya saat ini Alkitab bisa dibuka di Kejadian 18 ayat 23 ya. Dikatakan di situ Abraham datang mendekat dan berkata. Abraham memiliki keberanian untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini kalau ada hal-hal yang membuat kita masih ya takut untuk datang sama Tuhan, mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Ketika kita berdosa pun Tuhan tetap menerima kita. Ya, Tuhan tuh cuman maunya gini, jangan sampai kasih karunia dipermainkan. Hari ini terlihat kudus, ya setelah ibadah berbuat hal yang najis lagi. Tuhan nggak mau seperti itu, ya. Biarlah tiap-tiap hari kita dituntun pada perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Dikatakan Abraham datang mendekat, dia datang sama Tuhan. Dia mau tanya, dia mau tahu, masihkah Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora kalau ada yang bertobat, ya. Artinya apa? Doa yang efektif Bapak Ibu, kita datang sama Tuhan, mendekat. Ya, mendekat. Jangan merasa jauh ataupun seolah-olah Tuhan itu tidak bisa didekati. Ya. Kalau kita ada dosa, oke, kita mengakui dosa kita. Setelah kita mengakui, kita berusaha untuk tidak terus jatuh dalam dosa. Ya, dekat sama Tuhan. Apa-apa yang menjadi halangan kita untuk berdoa, lebih baik kita tanggalkan sajalah. Karena tidak ada gunanya juga kok. Ya. Yang kedua diutarakan dengan spesifik. Artinya apa? Ketika berdoa, ya seperti kesaksiannya Sesti tadi sama Broyo ya. Jelas apa yang diminta. Jelas apa yang didoakan. Ya. Tidak ngambang, tidak gimana ya Bapak Ibu ya, tidak ambigu lah kalau istilahnya ya. Bingung juga, doa-doa, berkati aku Tuhan, berkati apa, mau apa. Ya. Abraham pun berdoa kepada Tuhan. Ya, dia minta, sekiranya boleh Tuhan, jangan kau musnahkan bangsa ini. Ya. Yang ketiga, doa didasari pengenalan akan Tuhan. Ya. Doa didasari pengenalan akan Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat di ayat 25 dari Kejadian 18 tadi ya Bapak Ibu ya. Dikatakan, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakah hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Abraham tahu bahwasanya Allah yang dia sembah adalah Allah yang tidak tidak maksudnya tidak memiliki hati yang dendam terhadap dosa manusia, tidak. Dia kenal Allahnya. Allahnya adalah Allah yang penuh kasih, Allahnya yang penuh kebaikan. Ya, makanya dia meminta, jauhlah kiranya Tuhan. Dia masih meminta sama Tuhan untuk mengampuni Sodom dan Gomora. Ya. Dari sini kita melihat bahwasanya
Doa didasari pengenalan akan Tuhan. Kita kenal Bapa yang kita ngomong ini siapa, ya. Perhatikan Bapak Ibu ya, kalau kita berbicara dengan orang, kalau kita tidak tahu pribadinya atau mengalami uh, pembicaraan yang mendalam atau dengan anak atau istri atau suami ya. Kalau kita tidak kenal orangnya, kita pasti tidak akan pernah berani untuk meminta. Ya apa enggak? Ya. Kenal dulu Tuhan kita siapa. Bagaimana maunya dia. Jangan hanya maunya kita. Amin. Ya. Banyak kerap kali zaman sekarang ini doa doa ya, saya percaya di sini tidak ada ya Bapak Ibu ya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh lah ya. Tapi ini menjadi pelajaran bagi kita. Kadang kerap kali kita berdoa itu hanya memuaskan keinginan kita sendiri. Ya, kita nggak mau kenal Tuhan. Bahkan setiap doa, di ujung-ujung doa itu kita buat menjadi kebiasaan hanya untuk minta, 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 minta. Ya, minta, 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 minta. Padahal dikatakan tadi doa adalah komunikasi. Bagaimana seorang kita misalkan kalau komunikasi itu, misalkan saya komunikasi dengan Sesti, ya. Kalau saya minta terus sama Sesti, ini manusia ya, Sesti pasti, kadian ini bete deh. Setiap ketemu kadian minta terus. Akhirnya apa? Ya, tidak terjalin komunikasi dengan baik. Begitu juga saya rasa dengan Tuhan ya, walaupun Tuhan luar biasa panjang sabar, kasihnya luar biasa ke kita. Tapi kita sebagai anak harus tahu diri. Amin. Kiranya kita datang sama Tuhan bukan hanya minta, 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 minta. Tapi kita berusaha untuk mengenal pribadi Tuhan itu seperti apa. Ya, pertumbuhan Kristiani yang dewasa, saya percaya bukan hanya untuk meminta-minta sama Tuhan. Amin. Pengikut Tuhan yang dewasa ataupun anak-anak Tuhan yang dewasa, ketika dia berdoa, dia pasti akan berdoa buat orang lain lebih banyak. Ya, bukan lagi untuk dirinya sendiri. Saya percaya itu Bapak Ibu. Itu adalah ciri anak-anak Tuhan yang dewasa. Ya, ciri-ciri anak Tuhan yang dewasa. Kalau masih minta, nggak salah sih minta ya, karena memang ada firman Tuhan katakan seperti itu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu benar, ya, itu benar firman Tuhan. Tapi kembali lagi, Tuhan tuh ingin dikenal oleh kita. Kita pun ingin mengenal oleh Tuhan, ya. Jadi ada feedback, oh saya mau mengenal Tuhan lebih dalam, ya. Kenali dia apa maunya Tuhan, ya. Dan selanjutnya doa yang efektif disertai ketekunan iman, ya. Terus berdoa, walaupun belum dijawab hari ini terus berdoa. Jangan lemah karena situasi. Amin. Ya. Jangan lemah karena situasi. Mungkin hari ini belum dijawab doanya tentang perkara jodoh ataupun tentang finansial Bapak Ibu ya, ataupun mungkin tentang banyak hal ya. Belum dijawab doanya karena oleh Tuhan karena masih sakit ataupun belum mengalami kesembuhan ataupun mungkin deadline untuk bayar SPP kuliah misalkan ya. Deadline, oh my God, Tuhan sisa berapa hari lagi? Padahal 3 hari 24 jam dikali 3 itu berapa jam Bapak Ibu ya? Masih ada kesempatan untuk berdoa. Limit-limit, oh Tuhan, nomor NVA pembayaran SPP-nya tinggal 1 jam lagi. 1 jam Tuhan masih bisa berbuat sesuatu enggak? Masih. Amin. Ya, masih terus berdoa. Nah, kalaupun di limit-limit terakhir 1 detik ibaratnya ya, belum terjadi, tetap katakan haleluya, Tuhan tetap baik. Amin. Ya. Haleluya. Saya pribadi pernah mengalami itu ya Bapak Ibu ya, dalam perkara finansial ya, dalam perkara hal-hal yang urgent lah ibaratnya ya. Kok belum dijawab ya?
Itu waktu awal-awal waktu awal mengenal Tuhan ya masih kayak anak-anak, maunya mau dijawab gitu kan. Tapi setelah dewasa di bawah Tuhan mengenal, oh ya, sampai saya pernah ya Bapak Ibu ya, satu ketika eh, menghadapi satu masalah dan saya minta Tuhan tolong saya, ternyata pada saat limit-limit terakhir itu tidak ada pertolongan, ya, tidak ada pertolongan. Entah kekuatan dari mana, saya percaya itu Roh Kudus yang menaruh dalam mulut saya, ya. Saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, sekiranya pun tidak ada pertolongan, aku tetap memuji Engkau. Sekiranya pun hari ini aku tidak melihat mukjizat, aku tetap percaya Engkau. Ya, itu pengalaman yang dibawa Tuhan, bagaimana tiap-tiap hari disempurnakan, dikuatkan, Bapak Ibu ya. Tekun berdoa terus, walaupun hari ini belum dijawab, saya percaya besok dijawab. Besok nggak dijawab, saya percaya lusa pasti dijawab. Lusa tidak dijawab, saya percaya selanjutnya akan dijawab. Ya, tuh. Kemudian yang kelima adalah doa selalu didorong oleh belas kasihan, bukan nafsu pribadi. Ya, sama seperti Tuhan itu juga ya Bapak Ibu ya, Dia menerima kita itu bukan karena ada maksud terselubung, artinya maksud yang jelek, tidak. Ya, Dia mengasihi kita karena memang Dia kasihnya besar buat kita. Ya, kita belajar dari pribadi Yesus bagaimana hidupnya diberikan kepada orang lain. Amin. Ya, waktu tadi awal saya katakan ya Bapak Ibu, Yesus hanya sejauh doa, ya. Bagaimana dengan komunikasi dengan Tuhan itu kita mengenal pribadi Dia. Kalau kita mengenal Tuhan, kita pasti merasakan kasih-Nya. Amin. Orang yang memiliki kasih Tuhan, saya katakan tadi, tidak akan berdoa untuk dirinya terus atau aku. Ya, dia pasti akan berdoa dengan penuh belas kasihan kepada orang lain, ya. Kalaupun doanya memang untuk pribadi dan dijawab Tuhan, doanya itu bukan untuk memuaskan hasratnya sendiri, tidak. Contoh, misalkan, ya, Tuhan berkati aku ya untuk aku goal proyek misalkan, ya. Goal proyek ini Tuhan, pelayanan nanti ada memerlukan dana sekian-sekian. Kiranya kalau proyek ini goal biarlah bisa membantu pelayanan ini. Ya, kembali lagi hati dengan belas kasih, dengan hati yang murni, bukan nafsu pribadi. Nah, bisa nggak membohongi Tuhan? Bisa saja, tapi Tuhan tidak bisa dibawa tapi Tuhan mengenal hati kita, ya. Ya. Kadang ada yang kalau saya pernah melayani ya Bapak Ibu ya, doakan dong supaya ini saya goal. Saya janji deh nanti sekian persen dikasih sama Tuhan. Sudah goal, tidak ada dikasih. Ya, tapi apa itulah nazar yang tidak ditepati, akhirnya berefek ke dia juga nggak baik. Ya, berefek ke dia juga nggak baik, nazarnya nggak ditepati Tuhan. Ya, dari perkara ini ya Bapak Ibu, saya belajar dan saya mau sharingkan ke Bapak Ibu Saudara sekalian yang lain, ya. Biarlah semuanya kita benar-benar memiliki hubungan komunikasi dengan Tuhan. Amin. Ya, biarlah perkataan dia hanya sejauh doa itu artinya bukan berarti dia tidak bisa dijangkau, tapi sangat-sangat mudah dijangkau. Amin. Sangat-sangat mudah dihubungi, sangat-sangat mudah untuk diganggu. Ya. Next, Bro Ervin. Ya, saya sampai pada satu kesimpulan ya bahwasanya dia hanya sejauh doa itu bahwasanya Tuhan itu sangat-sangat merupakan pribadi yang selalu mau disibukkan ya dan mau diganggu dengan segala urusan kita di dunia.
itu hanya Tuhan Yesus yang mau. Ya, karena itu mendekatlah kepada Dia, satu-satunya pribadi yang bisa memahami saya dan saudara. Amin. Jangan cari yang lain. Mentok sekalipun terhadap situasi apapun, jangan cari yang lain. Saya sudah pernah mengalaminya juga Bapak Ibu. Ketika saya ingin mencari bantuan yang lain, akhirnya mentok. Ya, tidak salah meminta bantuan kepada orang, tapi kembali lagi harus diawali di dalam doa. Tanya Tuhan, Tuhan saya mau minta tolong kepadamu Tuhan, bagaimana solusinya? Saya percaya ketika diawali dengan dengan komunikasi berdoa sama Tuhan, Tuhan akan menuntun kita kepada seorang pribadi yang akan dipakai Tuhan untuk menolong kita. Amin. Bapak Ibu, jadi kembali lagi Tuhan Yesus hanya sejauh doa, artinya apa? Dia adalah pribadi yang selalu mau disibukkan dengan setiap hidup kita dan mau diganggu. Artinya apa? Ketika kita, God, you hear my pray, atau Tuhan, kau dengar doaku. Tuhan, kau ada di kamar ini kan? Saya percaya Tuhan pasti ada. Ya, asal percaya saja. Amin. Itulah Bapak Ibu. Next. Habis ya kalau nggak salah ya. Next, Bro Ervin. Oke, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Saya percaya setiap yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus sayang kita semua dan Tuhan Yesus ingin memiliki hubungan yang lebih lagi intim dengan kita melalui doa-doa setiap hari. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak terima kasih buat segala firman yang kau taruhkan dalam hati hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan kepada seluruh hamba-hamba-Mu yang lainnya Bapak. Tuhan kau berkati setiap kami, pribadi kami yang mendengarkan. Kami percaya tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia, tapi itu akan menjadi Tuhan Yesusku suatu bekal yang luar biasa yang akan kami pakai sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapak, berkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan hari ini. Kami percaya semakin lagi dibangunkan persekutuan doa dengan Engkau secara pribadi masing-masing di rumah mereka maupun dimanapun mereka berada Bapak, dengan indah dan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus terus beracara dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Saya persilakan kepada tim PPW atau pembawa acara. Ya, terima kasih Kak Dian untuk sharing firman Tuhannya yang sangat memberkati dan kembali mengingatkan kita bahwa doa adalah komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan tidak berjanji bahwa langit selalu biru, tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan menjawab setiap doa-doa kita yang kita naikkan. Walaupun setiap doa yang kita naikkan, Tuhan punya caranya tersendiri untuk menjawab setiap doa kita. Mungkin Tuhan menjawab doa saya dengan cara yang berbeda, sama dengan Tuhan menjawab doanya Ibu Yola itu pasti berbeda. Oleh karena itu saya mau tekankan kembali, jangan jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan jangan pernah mencoba untuk mencari kenyamanan di luar Tuhan, karena itu akan sia-sia. Sekali lagi saya mau sapa yang masih semangat. Mana reaksinya? Saya minta reaksinya love dong. Aku semangat. Yeay. Kita mau sapa Ibu Joyce ya. Shalom Ibu Joyce. Shalom Ibu Joyce. Thank you udah join di BBM ya. Dengar-dengar jauh dari Papua nih. Shalom, Bu wow, luar biasa. Ya, ada lagi sesi yang baru-baru, coba dilihat. Udah keluar Kak kayaknya. Oh ya, oke. Oke, lanjut sesi. Teman asrama saya. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Ko Ervin, dipersilakan.
Shalom, terima kasih ya sudah bergabung dalam Cool Online BBM malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam WhatsApp Group, silakan hubungi Bapak Roy. Dicatat nomornya ya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa dan caring, silahkan menghubungi Ibu Yola dan Ibu Feber. Link Cool Online BBM tidak pernah berubah. 2 minggu lagi, klik link yang sama ya. Cool Online BBM hadir kembali pada tanggal 3 Agustus 2022. Mari bergabung dalam Cool Online Jumat pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 jam 7 malam. Yuk, pastikan kamu hadir. Terima kasih ya, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you ya Bro Ervin untuk pengumumannya. Baik Bapak Ibu Cici Koko, kita mau akhiri Cool Online BBM malam hari ini. Namun sebelumnya kita mau masuk ke dalam doa sepakat, kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat, dan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Gembala Pak Roy. Mari silahkan untuk doa sepakat. Ibu Ahyuni. Sikata pakaraya labayara tapakaraya sikana makaraya labayara sikana makaraya labaya sik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami. Bapa, malam hari ini kami sepakat berdoa Tuhan untuk baby Kimberly. Kiranya Tuhan sembuhkan dari sakitnya. Tuhan nyatakan mujizat-Mu bagi Kimberly. Pak Ronald dan istrinya diberikan kekuatan dan pengharapan selalu dalam Tuhan. Segala yang diperlukan Tuhan sediakan. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Allah penyelamat kami. Engkau Allah yang memberikan kesembuhan bagi setiap umat-Mu yang membutuhkan-Mu. Biarlah Kimberly boleh sembuh dengan sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk Nia Tuhan. Biarlah Nia senantiasa Tuhan haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dia boleh semakin hari bertumbuh dan semakin intim kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan, sumber Tuhan pengharapan. Biarlah Engkau mau tolong Nia Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk Dian, anak Kak Susan Pep. Tuhan ketuk pintu hatinya dan lembutkan hatinya untuk taat kepada orang tuanya. Dia boleh hormat kepada orang tuanya ya Bapak. Biarlah Tuhan ada pemulihan dalam keluarga ini, ada mesbah keluarga dalam keluarga ini. Tuhan jamah Dian. Kami percaya Tuhan, anak ini Tuhan, Engkau selalu Tuhan memberikan pertolongan. Engkau selalu mengarahkan Dian untuk lebih taat lagi kepada orang tuanya. Dan kami berdoa Tuhan untuk Brenda Tuhan, di mana Tuhan proses jaringan papa dan anaknya ini Tuhan sudah lancarkan. Biarlah Tuhan saat ini dia menanti Tuhan untuk tim dokter, untuk dia boleh transplant ginjalnya ya Bapak. Tuhan berikan kekuatan bagi keduanya Tuhan, bagi papa dan anak ini Tuhan. Engkau mujamah biar proses transplant ginjalnya boleh berjalan dengan lancar ya Bapak. Tuhan tolong papa Brenda ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan dalam dia memberikan ginjalnya kepada anaknya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat. Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah pembela. Kami juga berdoa Tuhan untuk baby Rahel Asa Tuhan. Saat ini dia sedang sakit panas tinggi. Dan biarlah mamanya juga Tuhan Kau mau jamah di dalam kehidupannya. Berikan Tuhan baby Rahel ini Tuhan kesembuhan yang sempurna. Apapun Tuhan panas tinggi ini Tuhan jamah Tuhan. Kau mau pulihkan Tuhan kesehatan baby Rahel Asa ini Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa Tuhan, biar Tuhan mamanya boleh percaya, boleh menerima Engkau segala masalah-masalah di dalam
keluarganya Tuhan jamah, biarlah mereka boleh percaya Tuhan, menerima Engkau sebagai juru selamat. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Telda Tuhan, yang saat ini lehernya sedang tegang dan tensinya sedang tinggi. Bapa, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Ibu Telda Tuhan, Engkau mau jamah, Engkau mau sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Segala sakit penyakitnya Tuhan, Engkau mau angkat Tuhan. Biarlah hatinya selalu bergembira Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dia selalu Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah penyembuh kami, Engkaulah Allah penyelamat kami, Engkaulah Allah pembela kami, Engkaulah Allah pelindungan kami. Kami percaya Tuhan, segala yang sakit yang kami doakan, kami sepakat Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersatu hati juga ya Tuhan, kami mau berdoa, kami mau membawa bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, mari selamatkan bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, biarlah Tuhan hujan pertobatan-Mu Tuhan boleh tercurah buat bangsa kami di Indonesia ini. Tuhan, jauhkan bangsa kami Tuhan dari segala krisis moneter yang sedang terjadi di dunia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jauhkan dari Indonesia. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan untuk presiden maupun wakil presiden dari Indonesia ini Tuhan, Pak Jokowi bersama dengan wakilnya ya Bapa. Mari Tuhan berikan hikmat-Mu kepada mereka ya Tuhan untuk dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan roh yang takut akan Tuhan. Berikan mereka kejujuran dalam menjalankan setiap tugas maupun kewenangan yang mereka miliki ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa. Kami membawa gembala sidang kami Pak Niko ya Tuhan. Biar Engkau memberkati Pak Niko ya Bapa. Berikan visi misi-Mu lebih lagi Tuhan, pertajam ya Bapa. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan dalam Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-berkat yang terindah Tuhan curahkan kepada hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, dan pewahyuan-Mu yang lebih lagi Tuhan, pertajam pada hamba-Mu Paniko. Berkati Tuhan juga istri, anak maupun menantunya dan cucu-cucunya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Yanto sebagai gembala dari CK7 ya Tuhan. Dr. Yanto Tuhan berkati dalam profesinya sebagai dokter. Tuhan berkati juga Tuhan sebagai gembala dari CK7 ini Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu juga Tuhan Kau berikan kepekaan lebih lagi sehingga dapat memimpin kami semua Tuhan, jemaatnya ya Bapa, jemaat Tuhan untuk dapat hidup kudus dan lebih lagi berkenan kepadamu. Berkati juga untuk istrinya ya Tuhan, berkati untuk keluarga besarnya, untuk anak-anak, menantu, juga cucu-cucunya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala dari KUL BBM khususnya Tuhan di hari Rabu ini Tuhan, Pak Roy, juga Ibu Yola, dan seluruh keluarga besarnya, baik anak-anaknya, juga Tuhan berkati. Biarlah Tuhan perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati setiap kami, jemaat-Mu Tuhan yang telah hadir di tempat ini, yang telah hadir secara Zoom ya Tuhan, maupun yang hadir secara onsite ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap firman yang telah ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia. Kami semua boleh mendapatkan rema daripada-Mu ya Tuhan, dan iman kami terus dibangkitkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang terindah selalu ada beserta dengan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
hingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu akan memenuhi hati dan pikiranmu, terjadi di dalam nama Yesus. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Engkau akan bercahaya seperti bintang. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarmu akan merambat sampai ke batang air. Engkau tidak akan takut akan tahun-tahun kering, sebab apa yang engkau minta dan yang engkau doakan akan terjadi. Kau terima itu minggu ini di dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan malam ini katakan